Shalom para sahabat pecinta firman Tuhan Simple Life yang terkasih. Renungan hari ini diambil dari Matius 3, Yesaya dan Kisah Para Rasul 10 dengan tema diurapi Roh Kudus untuk menghadirkan kasih. Seorang ibu karier pulang dengan hati yang berkecamuk antara lelah, rasa bersalah dan keinginan untuk menyerah. Di tempat kerja ia dituntut profesional, di komunitas diminta setia melayani, sementara di rumah suami dan anak menantikan kehadirannya yang utuh, bukan sisa tenaga. Ada konflik batin. Apakah ia sudah cukup baik sebagai istri, ibu, dan pelayan Tuhan? Namun, seperti Yesus yang diurapi Roh Kudus saat pembaptisannya, ia belajar bahwa Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, melainkan kesediaan hati. Saat kegelisahan diserahkan di dalam doa, Roh Kudus menenangkan dan meneguhkan. Kasih Allah tetap mengalir melalui dirinya meski dalam keterbatasan. Injil Matius menampilkan Yesus yang datang pada Yohanes untuk dibaptis. Ia merendahkan diri dan saat itulah langit terbuka, Roh Kudus turun, serta suara Bapa terdengar. Inilah anakku yang kukasihi. Peristiwa ini bukan hanya awal pelayanan Yesus, melainkan peneguhan identitas dan perutusannya. Peristiwa ini tidak berhenti pada diri Yesus saja, sebab melalui pembaptisan kita pun dipersatukan dalam kasih dan perutusan yang sama. Dalam hidup sehari-hari kita sering terjebak pada tuntutan untuk membuktikan diri melalui prestasi, pelayanan, atau bahkan pengakuan orang lain. Injil ini mengingatkan kita diurapi Roh Kudus bukan karena kesempurnaan, melainkan karena kasih Allah yang lebih dulu menerima dan mengutus kita untuk mengasihi. Yesaya menggambarkan hamba Tuhan yang tidak berteriak, tidak mematahkan bulu yang terkulai, dan tidak memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Inilah wajah kasih Allah yang lembut dan memulihkan. Dalam realitas hidup kita sering menghadapi relasi yang melelahkan dan emosi yang terkuras. Roh Kudus mengurapi kita bukan untuk melukai kembali, tetapi untuk menghadirkan kelembutan. Jadi memilih sabar daripada marah, mendengarkan daripada menghakimi, dan setia meski tidak dihargai. Dan justru di dalam kesetiaan kecil itulah terang kasih Allah bersinar. Kisah Para Rasul menegaskan Allah tidak memandang muka. Yesus yang diurapi Roh Kudus berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan. Ini menegaskan bahwa urapan Roh Kudus tidak berhenti pada pengalaman rohani pribadi, tetapi mendorong kita keluar untuk menjadi berkat. Iman bukan hanya tentang doa dan aktivitas gereja, melainkan keberanian untuk menghadirkan kasih Allah secara nyata. Jujur di tengah kompromi, peduli di tengah sikap acuh, dan tetap mengasihi meski tidak dimengerti. Yesus yang diurapi Roh Kudus adalah anak yang dikasihi Bapa, hamba yang lemah lembut dan pribadi yang berkeliling berbuat baik. Urapan Roh Kudus bukanlah penghargaan, melainkan perutusan, agar kasih Allah yang telah kita terima lebih dahulu mengalir keluar. Hari ini kita diundang untuk menyadari kembali, kita telah diurapi oleh Roh Kudus untuk menghadirkan kasih. Mari kita mengubah cara hidup dari mudah mengeluh menjadi bersyukur, dari cepat menghakimi menjadi mau memahami, dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup yang menjadi berkat. Melalui kata, sikap, tindakan-tindakan yang sederhana, biarlah dunia merasakan bahwa kasih Allah sungguh hadir dan bekerja. Terima kasih, berkah dalam.